Nah, glukosa merupakan monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6 yang termasuk golongan heksana karena memiliki 6 atom karbon. Nah, selanjutnya adalah contoh senyawa yang berkaitan dengan glukosa. Nah, karbohidrat sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah monosakarida. Nah, monosakarida itu sendiri adalah karbohidrat sederhana. Artinya molekulnya hanya terdiri dari beberapa atom karbon dan tidak dapat dipecah menjadi karbohidrat lain dalam kondisi hidrolisis ringan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah polisakarida, yaitu di mana kelompok besar molekul karbohidrat yang berperan penting dalam biokimia dan biologi. Nah, 2 contoh penting yaitu glukosa dan selulosa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah disakarida. Nah, disakarida itu sendiri adalah molekul yang terbentuk dari penyatuan 2 monosakarida melalui ikatan glikosidik. Disakarida merupakan karbohidrat yang berperan penting dalam pola makanan kita, menyediakan sumber energi cepat bagi tubuh. Menurut Kekart Sengus 2016, glukosa merupakan gula sederhana berbentuk kristal putih dengan rasa yang manis yang khas. Nah, rumus molekulnya itu adalah C6H12O6 dengan massa molekul 180,16 gram per mol. Nah, glukosa yaitu memiliki titik letes sekitar 150 derajat Celcius dan densitasnya yaitu adalah 1,562 gram cm pada suhu 18 derajat Celcius. Nah, kelarutan glukosa di dalam air sangat tinggi, yakni lebih dari 900 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius serta cukup larut dalam beberapa pelarut organik seperti etanol. Nah, salah satu sifat khasnya adalah kemampuan memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan, sehingga glukosa juga dikenal sebagai dekstrosa. Dalam larutan, glukosa dapat berada dalam bentuk alfa-D-glukosa maupun beta-D-glukosa dan keduanya saling berkonversi melalui fenomena mutuostasi sampai mencapai kesetimbangan optik tertentu tentunya. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua, yaitu sifatnya secara kimia. Nah, secara kimia yaitu adalah glukosa memiliki gugus aldehid pada bentuk rantai lurus dan gugus hidroksilnya OH- pada bentuk sedikitnya. Kehadiran gugus aldehid menjadikan glukosa sebagai produksi sehingga dapat bereaksi dengan oksidator dengan menghasilkan asam glukonat. Nah, glukosa juga dapat membentuk sebuah reaksi kondensasi dengan gugus amina dari asam amino yang dikenal sebagai reaksi Maillard. Nah, reaksi ini sangat penting dalam kimia pangan karena menghasilkan yaitu senyawa beraroma dan berwarna coklat yang khas pada proses pemanggangan ataupun pemanasan sebuah makanan. Glukosa adalah monosakarida yang berperan penting sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia, terutama untuk otot dan sel darah merah. Glukosa dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik tumbuhan maupun hewan. Pada tumbuhan, glukosa dihasilkan melalui proses fotosintesis yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa ini kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis pati, selulosa, dan sukrosa, serta disimpan dalam bentuk amilum sebagai cadangan energi. Di sisi hewan, glukosa juga diperoleh melalui pemecahan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan di hati dan otot melalui proses gilogenolisis ketika tubuh membutuhkan energi. Selain itu, tubuh juga dapat memproduksi glukosa sendiri melalui proses gluconeogenesis di hati dan di ginjal, di mana prekursor
Non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino diubah menjadi glukosa. Proses ini penting untuk mempertahankan kadar glukosa darah, terutama saat puasa atau ketika asupan karbohidrat rendah. Reaksi pembuatan senyawa glukosa terutama terjadi melalui proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana karbon dioksida CO2 dan air H2O bereaksi dengan bantuan energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O ditambah dengan energi cahaya menghasilkan C6H12O6 glukosa ditambah dengan 6 O2. Dalam proses ini, energi cahaya digunakan untuk mengubah air menjadi oksigen dan elektron pada fase terang fotosintesis, yang kemudian digunakan dalam siklus Calvin untuk mereduksi CO2 menjadi glukosa secara bertahap melalui serangkaian reaksi enzimatik. Glukosa memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari karena memiliki sumber energi utama bagi tubuh manusia, yaitu yang pertama ada di dalam bidang pangan. Glukosa digunakan secara luas sebagai pemanis alami pada berbagai produk makanan dan minuman. Selain memberi rasa yang manis, glukosa juga berperan dalam proses reaksi Maillard, yaitu reaksi antara glukosa dengan asam amino saat makanan dipanaskan. Yang kedua adalah manfaatnya, glukosa juga penting dalam bidang kesehatan. Larutan glukosa sering digunakan dalam bentuk infus intravena untuk memberikan energi cepat kepada pasien, misalnya yaitu pada orang yang mengalami hipoglikemia, kadar gula darah rendah, kelelahan berat, atau dehidrasi dalam kondisi darurat, yaitu ada pemberian glukosa dapat membantu mengembalikan energi tubuh dengan cepat.